Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi pada program Smart School Generasi Smart berkarakter Cerdaski. Nah, adik-adik sekalian, untuk sesi kali ini kita akan membahas materi peluang untuk persiapan tes dengan subtes pengetahuan kuantitatif. Nah, langsung saja adik-adik, kita mulai dari soal nomor 1. Sebentar. Nah, jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah. Nah, adik-adik, peluang, kita review sedikit rumus untuk peluang. Misalkan peluang dari kejadian A itu jumlah kejadiannya A atau yang diharapkan per seluruh kemungkinan kejadian atau semesta. Nah, untuk soal nomor 1 di sini itu materinya adalah peluang majemuk, yang dimana itu ada 2 kejadian yang akan kita tentukan peluangnya. Nah, untuk peluang majemuk itu ada beberapa kondisi. Nah, nanti kakak langsung saja bagaimana cara membedakannya. Nah, yang pertama di soal nomor 1, ini kakak hapus. Di soal nomor 1, itu kita perhatikan, di sini ada kata dan. Nah, kalau soalnya itu mengandung kata dan, berarti P, A, dan B. Kita akan mencari peluang A dan B yang dimana itu rumusnya adalah PA dikali PB. Nah, jadi PA-nya itu muncul gambar pada uang, kemudian bilangan ganjil pada dadu. Nah, untuk gambar pada mata uang berarti kita tentukan dulu berapa PA-nya. PA, ini A, ini berarti B. Nah, ruang sampel dari pelemparan keping kan itu ada 2, ada gambar dengan ada mata uang, berarti NS-nya dia 2, karena hanya ada 2 kemungkinan. Kemudian kan yang diharapkan itu yang dimau atau yang dimau pada soal itu mata uang, berarti dia 1. Karena yang satunya itu gambar, sehingga peluangnya itu 1/2. Kemudian untuk PB-nya, bilangan ganjil pada dadu. Nah, untuk NS-nya sendiri itu kan pada dadu bisa jadi muncul 1, 2, 3, 4, sampai 6. Berarti ada 6. Kemudian ganjil. Nah, ganjil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ganjilnya 2, 3, dan 5. Berarti ada 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti dapatnya 1/2. Nah, kita kembalikan ke rumus. Dikalikan. Jadi dapatnya 1/2 dikali 1/2. Berarti 1/4. Oke, adik-adik. Nah, kalau misalkan mau kerja cepat langsung saja. Oh, ini dia hasilnya 1/2. Kemudian ini setelah kita tahu 3/6 dikalikan, sederhanakan, dapat jawabannya 1/4. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Nah, peluang Niko dapat mengalahkan Rio dalam permainan catur di sekolah adalah 0,6. Jadi peluangnya A, yang dimana A-nya itu Niko mengalahkan Rio dalam permainan. Ini PA-nya.
Mereka bermain sebanyak 20 kali. Harapan Rio menang terhadap Niko sebanyak. Nah, selain peluang, adik-adik sekalian itu pasti adik-adik sekalian juga sudah pernah mendengar atau mengetahui bahwa ada yang dikatakan PH atau frekuensi harapan, yang dimana ini itu N atau berulang kali kejadiannya. Jadi jumlah kejadiannya itu N, nanti dikali dengan PA-nya, peluang A. Nah, N-nya di sini ada 20, ini adalah N. Langsung saja kita masukkan dikali 0,6. Jadi jawabannya 6. Jadi langsung saja kita cari peluangnya dulu. Kalau misalkan tidak diketahui peluangnya, baru dikali berapa kali kejadiannya. Diulang. Ini jawabannya B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Peluang terambilnya kartu bukan as adalah, nah adik-adik, berapa totalnya kartu bridge? Dia kan ada 4 jenis ya. Kartu bridge itu ada 4 jenis. Sekop, keriting, hati, sama wajik. Nah, 4 jenis yang dimana tiap jenisnya itu jumlahnya 13. Ini di luar kartu jokernya. Ada 4 jenis, 13 berarti totalnya itu 4 kali 13, 52. Nah, kemudian yang ditanyakan peluang terambilnya kartu bukan as. Dari 4 jenis ini, itu masing-masing ada kartu asnya. Berarti kartu asnya ada 4. Nah, ini adalah total kartu 52. Sehingga kalau kita cari PA-nya berarti 4. Tapi yang ditanyakan adalah bukan as. Nah, berarti 52 dikurang 4 atau keseluruhan. Kemudian kita kurangi dengan 4. 52 kurang 4 berapa? 52 dikali kita kurangi, berarti 48. Nah, ini 48 per 52. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi berapa? Coba kita bagi 4, berarti ini 12, ini 13. Oke, adik-adik? Di jawabannya 12 per 13. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Kotak A berisi 8 butir telur dengan 3 buah diantaranya cacat, dan kotak B berisi 5 butir telur dengan 2 diantaranya cacat. Dari masing-masing kotak diambil sebutir telur. Berarti kita ambil 1 telur di kotak B, kemudian kita ambil lagi 1 telur itu di kotak A. Peluang bahwa kedua butir terambil itu cacat adalah, nah, kita perhatikan yang diketahui. Berarti yang ditanyakan itu atau yang dimau soal adalah keduanya cacat. Berarti ini A itu untuk kita ambil telurnya di kotak A, dan yang terambil itu cacat. Untuk di kotak A cacatnya berapa?
3. Ingat, NA per NS. NA-nya kan 3, karena yang cacatnya 3, kemudian NS-nya ada 8. Kemudian untuk PB-nya, kalau peluang ambil sebutir telur yang cacat di kotak B, yang cacatnya 2, kemudian NS-nya 5. Nah, lagi-lagi lihat. Di sini ada kata dan. Yang ditanyakan PA dan B. Berarti PA kita kalikan dengan PB. PA-nya berapa? PA-nya 3/8. Kemudian dikali dengan 2/5. Ini kita kalikan, berarti dapatnya 6/40. Kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. Berarti dapatnya 3/20. Itu jawabannya A. Baik, adik-adik kita lanjut ke nomor 5. Kotak A berisi 8 butir telur dengan 3 buah di antaranya. Ini soal nomor 4 ya. Kita lanjut ke, baik adik-adik kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Jadi pada satu kotak itu ada 4 kelereng merahnya, kemudian ada 6 kelereng putihnya. Nah, 2 kelereng diambil satu demi satu dengan pengembalian. Misalkan yang terambil pertama itu merah, saya ambil 1 merah, nah saya kembalikan lagi, itu maksudnya dengan pengembalian. Peluang terambil kelereng putih kemudian merah adalah, nah berarti kita cari terlebih dahulu peluang terambil kelereng putih. Kita anggap bahwa ini A, kemudian merahnya B. Kita tentukan PA, berarti NA per NS. Putihnya berapa? Putihnya ada 6 per total keseluruhan atau NS-nya atau semestanya. Keseluruhannya berarti 6 tambah 4, 10. Kemudian PB-nya untuk yang merah, merahnya ada 4, keseluruhannya tetap 10. Kenapa? Karena kan pada saat setelah kita ambil yang putih itu kita kembalikan lagi, berarti jumlah kelerengnya pada kotak itu tetap utuh 10. Beda dengan tanpa pengembalian. Kalau tanpa pengembalian berarti penyebutnya itu 9. Karena kan sudah kita ambil 1, berarti bersisa 9. Nah, yang ditanyakan peluang terambil kelereng putih kemudian merah. Ini lagi-lagi PA dan B. Berarti PA dikali dengan PB. Meskipun di soalnya itu tidak ada kata dan, tapi ada kata kemudian. Nah, makanya rumusnya tetap PA dikali PB. Kita masukkan 6/10 dikali dengan 4/10. Ini kita sederhanakan. Kita bagi 2, berarti dapatnya masing-masing pembilang kita bagi 2, ini 3, ini 5, ini juga kita bagi 2, dapatnya 2, ini dapatnya 5. Sehingga 3 dikalikan dengan 2, 6. 3 dikalikan 2 itu 6.
5 dikali 5, 25. Berarti jawabannya 6/25 atau D. Nah, adik-adik kita lanjut untuk soal nomor 6. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10 adalah, nah kan ini kita lempar 2 buah dadu. Jumlah mata dadu 7 maksudnya, misalkan nih mata dadu yang pertama itu muncul 6, kemudian dadu yang kedua muncul 1, berarti jumlahnya 7. Jadi yang dimaksud itu yang seperti itu. Nah, yang kita cari itu peluang munculnya jumlah mata dadu 7 atau 10. Ini berarti ada 2 kejadian atau peluang majemuk. Nah, tapi perhatikan adik-adik. Nah, di sini ada atau. Nah, kalau atau sendiri itu berarti kita jumlahkan peluangnya. Tapi terlebih dahulu kita tentukan dulu NA-nya. Nah, 7 sendiri itu dihasilkan dari dadu pertama itu muncul 6. Mata dadunya 6, kemudian dadu kedua 1. Nah, ini boleh dibalik. 6 dengan 1 dengan 6. Lalu setelah 6, 5, 2, kita balik 25. Berikutnya berapa? 4, 3, kemudian 3, 4. Nah, sehingga NA-nya itu 6. Baik, jadi kemungkinan kejadian muncul mata dadu dengan jumlahnya 7 itu ada 6. Nah, untuk yang 10, maka mulai dari 6 tambah berapa supaya jadi 10? 4. Ini kita balik. 4 dengan 6, kemudian 5 dengan 5. Maka NB-nya itu 3. Yang ditanyakan adalah PA atau B. Nah, ini itu sama dengan kita jumlahkan peluang A-nya dengan peluang B-nya. PA-nya berapa? PA 6A per NS atau semestanya. Nah, karena kan ada 2 dadu, berarti semestanya karena masing-masing round sampelnya 6, berarti 6 kali 6, 36. Berarti ini 36. Ini 6, kemudian ini 3. Jawabannya 9/36. Nah, kita sederhanakan. Oh, tapi tidak perlu disederhanakan karena di soal sudah ada 9/36. Nah, jadi adik-adik kalau atau berarti kita jumlahkan. Kalau dan kita kalikan. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, kalau kita hilangkan peluangnya, kita perhatikan pengambilan 3 bola sekaligus. 2 bola yang kita ambil dan 2 bola merah yang kita ambil dan 1 bola biru. Nah, ini adalah kombinasi. Sehingga untuk menentukan NA-nya, itu kita menggunakan kombinasi 2 untuk yang merah. Kombinasi 2 dari berapa jumlah bola merah? 5. Kemudian dikalikan
Nah, ini untuk D-nya dikali 1, kombinasi 1 dari 4. Sedangkan NS-nya yang kita ambil berapa? 3. Berarti 3 dari keseluruhan. Keseluruhannya berapa? Oh iya, perhatikan bahwa yang ditanyakan pada soal itu hanya bola merah dan bola biru. Tetapi yang tersedia itu 4 bola biru, kemudian 3 bola kuning, dan 5 bola merah. Tetap kita hitung semuanya. 5 tambah 4 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Jangan sampai adik-adik hanya memperhatikan bola merahnya dan bola birunya. Jadi harus tetap diikutkan semua, karena yang kita cari adalah NS atau semestanya. Jadi semua kemungkinan itu kita tentukan. Nah, kombinasi berarti N faktorial per N kurang R, ini adalah R-nya, ini N-nya, berarti N faktorial, lalu N dikurang R, berarti 12 dikurang 3, 9, kemudian R faktorial, ini berarti 5 faktorial, 5 kurang 2, 3 faktorial, kali 2 faktorial, kali 4 faktorial, per ini sama saja. Jadi kalau untuk kombinasi 1 itu hasilnya juga sesuai dengan N-nya. Jadi langsung saja kita tulis 4. Nah, kita selesaikan masing-masing. 12, 11, 10, 9. Jadi kita jabarkan 12 faktorialnya sampai 9 faktorial. Agar kita bisa mengeliminasi 9 faktorial ini. 3 faktorialnya juga boleh kita jabarkan. Kemudian kita sederhanakan. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Kita tulis di sini 2-nya. Sedangkan untuk yang ini kita jabarkan 5 faktorialnya. 5, 4, 3 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial. Ini kita eliminasi 3-nya. Kita kali 4. Nah, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, jadi tetap 2. Jadi tidak perlu kita jabarkan lagi. Ini kita sederhanakan. 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya lima kali 4 kali 2. 5 kali 4 kali 2 berapa? 20, 40 ya. Kemudian untuk mempercepat adik-adik, ini boleh. Kita tidak perlu menyelesaikan perkaliannya, kita langsung masukkan ke peluangnya. Yang ditanyakan kan peluang A. Nah, masukkan NA-nya. Boleh masih dalam bentuk perkalian, tujuannya apa nanti bisa kita eliminasi. Kemudian 11, 10 dengan 2. Nah, kan kita eliminasi 2-nya. Dapatnya 20. Ini biar kakak bisa coret 2/11. Oke? Berarti jawabannya D. Nah, adik-adik kita lanjut. Untuk soal nomor 8, dalam suatu kotak itu terdapat 100 bola yang diberi nomor 1 sampai 100. Jika dipilih satu bola secara acak, maka peluang terambilnya bola dengan nomor yang habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi kita ambilnya
Yang habis dibagi 5 berarti kelipatan 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, ada tetapinya, tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti yang pas 15 itu tidak boleh kita ambil, karena 15 bisa dibagi 3. Ini boleh kita misalkan, yang habis dibagi 5 itu, kejadian yang habis dibagi 5 itu sebagai A. Kemudian, yang habis dibagi 3 itu sebagai B. Nah, kita tentukan terlebih dahulu NA-nya. Habis dibagi 5, itu 5, nomor urutnya 5, 10, 15, dan seterusnya. 5, 10, 15, berarti kelipatan 5. Cara cepatnya langsung saja kita bagi 100 dibagi 5 untuk menghitung berapa jumlah bola yang berkelipatan 5. 100 dibagi 5 itu dapatnya 20. Nah, untuk NB-nya sendiri itu berarti kelipatan, karena tidak habis dibagi 3 berarti yang 5 tadi, kemudian yang tidak habis dibagi 3 berarti kelipatan 15, 30, dan seterusnya, atau kelipatan 15. Nah, sama, ini juga kita bagi 100 dibagi 15. Dapatnya berapa? 9 ya? 15, 6. Oke. Sehingga NA-nya kita dapat 20, NB-nya itu ada 6. Nah, kalau seperti ini, untuk menentukan peluang dari kondisi yang seperti ini, itu PA dikurang PB. 20 per 100, kan NS-nya 100 ya, dikurang 6 per 100. Sehingga jawabannya 14 per 100, 7 per 50. Berarti jawabannya B. Nah, kita lanjut adik-adik. Jadi dikurang. Kenapa dikurang? Karena pada 5 ini itu ada kelipatan 3 dan di soalnya bilang bahwa tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi yang kelipatan 5 dan kelipatan 3 itu tidak diperhitungkan. Maka kita kurangkan dengan kelipatan 5 yang juga kelipatan 3. Nah, kita lanjut adik-adik. Andi, Budi, dan beberapa temannya pergi ke sebuah pesta jamuan makan dan duduk di sebuah meja bundar. Mereka duduk secara acak sehingga peluang Andi dan Budi bersebelahan adalah 1/8. Berdasarkan informasi di atas, hubungan kuantitas P dan Q di bawah ini yang benar adalah. Nah, berarti kita harus menentukan terlebih dahulu NA-nya. Karena kita akan mencari peluang A, yang dimana peluang A kan NA per NS. Nah, perhatikan jumlah kemungkinan Andi dan Budi itu duduk bersebelahan. Berarti kita akan menghitung berapa jumlah kemungkinan Andi dan Budi duduk bersebelahan. Nah, karena tidak diketahui berapa total tamu yang hadir pada saat itu, total tamunya bisa kita misalkan sebagai
N, yang dimana karena mereka duduknya pada meja bundar, masih ingat, untuk mengatur posisinya itu adalah permutasi siklik. Kita gunakan permutasi siklik untuk menghitung berapa kemungkinan mereka duduk pada meja bundar itu dengan syarat bahwa Andi dan Budi itu duduk bersebelahan. Permutasi siklik, kalau misalkan yang duduk itu ada N, maka jumlah kemungkinannya itu N kurang 1 faktorial. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan bahwa ini kan diketahui PA-nya sama dengan 1/8, sedangkan PA itu sama dengan NA per NS. Nah, untuk kondisi yang di atas, NA-nya itu, ingat ya bahwa Andi dan Budi itu duduk bersebelahan, berarti dikurangi lagi 1 N-nya. N-nya harus kita kurangi lagi 1 karena Andi dan Budi dia duduk berdampingan terus-menerus. Anggap misalkan awalnya ada 5 orang yang duduk pada meja bundar, tapi karena Andi dan Budi harus berdampingan terus-menerus, maka Andi dan Budi itu tidak boleh dipisahkan, berarti kita kurangi 1 N-nya, jadinya 4. Karena rumusnya N kurang 1, kemudian kita kurangi lagi 1, berarti jadinya NA-nya itu N kurang 2 faktorial. Tapi adik-adik perhatikan bahwa Andi dan Budi itu boleh bertukaran tempat, sehingga kita kali 2. NS-nya itu N kurang 1. Jadi NS-nya tetap. Nah, ini N kurang 1 boleh kita jabarkan sesuai definisi faktorial. Ini N. Sebentar adik-adik, kita lanjut ke sini dulu. N kurang 2 faktorial kali 2 per N kurang 1 ini kita jabarkan. N kurang 2 faktorial. Nah, sehingga ini bisa kita eliminasi, dapatnya 2 per N kurang 1. Nah, berarti ini peluangnya. Nah, karena diketahui peluangnya adalah 1/8, nah untuk menentukan N-nya, yang dimana N adalah jumlah seluruh yang duduk pada meja bundar tersebut, di sini kita bisa tentukan N-nya dengan cara 1/8 itu sama dengan 2 per N dikurang 1. Ini kita kali silang, N kurang 1 sama dengan 16. Maka N sama dengan 17. Nah, perhatikan pertanyaannya. Hubungan kuantitas P dan Q yang benar. P-nya 9. Kemudian Q-nya banyaknya teman Andi dan Budi. Berarti kalau banyaknya teman Andi dan Budinya tidak terhitung. Maka 17-nya itu kita kurangi lagi dengan 2. Karena 17 tadi kan termasuk Andi dan Budi. Sehingga Q-nya itu adalah 15. Perhatikan kuantitasnya. Berarti Q lebih besar daripada P. Sehingga jawabannya B. Oke? Baik adik-adik.
Nah, untuk soal nomor 10, karena berhubung waktunya kita terbatas, untuk nomor 10 itu caranya hampir sama dengan nomor 7. Kita menggunakan kombinasi. Akan satu persatu. Mana tadi? Oh, bukan, yang 11 yang menggunakan kombinasi. 1. Sebentar adik-adik karena waktunya terbatas. Untuk nomor 11, karena pertanyaannya pengambilan sekaligus 1 merah dan 2 bola putih, itu kita tentukan PA-nya dengan cara yang seperti tadi kakak jelaskan pada soal nomor 7. Berarti kita kerja nomor 10. Kita selesaikan nomor 10 dulu. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hijau dan 3 bola kuning. Dari kotak tersebut akan diambil satu persatu tanpa pengembalian. Untuk kali ini itu tanpa pengembalian. Langsung saja ke pertanyaannya. Banyaknya pernyataan yang benar berdasarkan informasi di atas adalah, nah berarti kalau soalnya seperti ini maka kita harus mengecek kebenaran dari setiap pernyataan ini. Kita cek mulai dari pernyataan 1. Peluang kedua bola yang terambil berbeda warna adalah ini kakak percepat. Peluang kedua bola yang terambil berbeda warna karena warna bolanya ada hijau, kemudian ada kuning. Anggap bahwa untuk kondisi yang pertama ini ada 2 kondisi sebenarnya. Apakah yang kita ambil pertama hijau atau apakah yang pertama itu kuning? Maka ada 2 peluang yang kita tentukan terlebih dahulu. Untuk I, untuk kondisi pertama 5 bola hijau. Anggap kita ambil bola hijaunya pertama, berarti peluangnya itu 5 per, kalau keseluruhan 8. Berarti 5 per 8. Kemudian ini karena dan, jadinya dikali pengambilan bola kuning. Kuningnya ada 3. Karena 1 sudah diambil, atau bola merahnya sudah, bola hijaunya sudah diambil 1, yang berarti bolanya keseluruhannya itu berkurang, jadi berkurang 1, alias sisa 7. Nah, ini hasilnya 15 per 8 kali 7, 56. Lalu kondisi yang kedua, yang kita ambil pertama adalah bola kuning. 3 per 8 dikali karena dan, kemudian bola hijaunya lagi yang kita ambil. Karena bola hijaunya ada 5, tetap 5. Penyebutnya sama, tetap 7. Sama dengan yang pertama 7 karena kan sudah kita ambil 1, berarti bersisa 7. Ini hasilnya juga 15 per 56. Nah, karena ada 2 kondisi, kalau seperti ini itu peluangnya itu sama dengan P1 ditambah P2. Jadi 15 per 56 kita tambah dengan 15 per 56. 30 per 56. Atau kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2, itu kita dapatnya 15 per 28. Maka pernyataan yang pertama benar. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua. Peluang kedua bola yang terambil
warnanya sama adalah 15/28. Berarti kalau warnanya sama, maksudnya gini, pengambilan pertama yang terambil hijau, pengambilan yang kedua juga yang terambil hijau. Tapi karena ada dua warna, berarti itu kondisi pertama. Sedangkan kondisi yang kedua kita ambil warna kuning pertama, yang kedua juga kuning. Untuk yang merah, kita anggap P1. Bukan merah ya, hijau. Untuk yang keseluruhannya hijau itu 5/8. Kemudian kita kalikan dengan pengambilan keduanya. Nanti bola hijaunya sisa 4. Dan total bolanya sisa 7. Untuk yang kuning, 3/8 dikali dengan 2/7. Ini hasilnya 20/56, kemudian 6/56. Karena ada dua kondisi, berarti kita jumlahkan 20/56, kemudian ditambah dengan 6/56. Hasilnya 26/56. Kalau kita sederhanakan dapatnya 13/28, sedangkan di sini 15/28, berarti pernyataan kedua salah. Nah, kita lanjut untuk mengecek pernyataan keempat dan pernyataan yang kelima. Ini kakak hapus dulu. Yang pertama benar, yang kedua salah. Ini pertama benar, kedua salah. Nah, untuk kondisi pernyataan ketiga, peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama adalah 5/8. Berarti yang pertama itu diambil adalah bola hijau. Peluangnya, kakak pakai simbol P saja. Bola hijaunya 5. Keseluruhan bolanya 8 dikali. Pada saat pengambilan kedua, bola hijaunya itu 4, bersisa 4 karena sudah diambil 1 di pengambilan pertama. Ini jawabannya 20/56. Ini untuk kondisi kedua pengambilan itu kita ambilnya bola hijau. Jadi yang pertama hijau, kemudian yang kedua juga hijau. Nah, untuk kondisi yang kedua, yang diambil pertama adalah hijau, kemudian yang kedua adalah kuning. Kenapa seperti itu? Karena perhatikan pernyataannya, peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama. Nah, sedangkan kan ada dua kemungkinan, apakah hijau-hijau atau hijau-kuning. Nah, yang pertama ini hijau-hijau. Nah, berikutnya berarti hijau-kuning. Hijau dulu 5/8 dikali dengan kuning. Kuningnya 3/7. Ini hasilnya 15/56. Kalau kita jumlahkan P1 tambah P2-nya itu 20/56 ditambah 15/56, berarti dapatnya 35/56. Nah, ini kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 7, berarti dapatnya 5/8. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Kita cek lagi pernyataan keempat. Untuk pernyataan keempat, peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan kedua. Nah, bola hijaunya itu pada pengambilan kedua. Nah, berarti lagi-lagi dua kondisi. Kondisi yang pertama itu kedua bola yang terambil adalah bola hijau. Sama, karena ini sudah kita hitung pada pernyataan ketiga, berarti P1-nya itu 20/56. Karena ini pengambilan keduanya kan hijau. Kemudian kondisi yang kedua, pengambilan pertamanya kuning. Jadi kondisi yang kedua, pengambilan pertamanya kuning, pengambilan keduanya hijau. Jadi kalau kuning pertama 3/8 dikali hijau, hijaunya itu
5/7. Nah, perhatikan sama dengan ini. Maka hasilnya tentunya juga sama, 15/5, 6. Sama ya, 20, 15/6, maka hasilnya juga sama. Jadi, pernyataan yang benar itu ada 3. Nah, adik-adik, nomor 10 sudah selesai. Nomor 11, ini kita kerjakan seperti soal nomor 7 tadi. Nah, ini adik-adik boleh latihan untuk soal nomor 12 dan soal nomor 13. Untuk soal nomor 13 sendiri, itu adik-adik perhatikan saja penyebutnya. 5, kemudian perhatikan opsinya. Oke? Karena kan kalau peluang akan selalu kita sederhanakan. Jadi, kalau penyebutnya 5, berarti jumlahnya pasti jumlah keseluruhannya pasti kelipatannya juga 5 sebelum disederhanakan. Oke? Nah, karena waktunya sudah habis, adik-adik sampai sini dulu untuk sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.